Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Surya DT di channel Keluyuran. Oke, hari ini gua mau bahas beberapa sih. Jadi ini gua mau membahas materi mengenai apa ya? Psikologi fabel klasik kali ya, seperti gambar yang ini. Pertama kali gambar ini gua dapat itu sekitar tahun 2012-an ya. Itu udah gua simpen tapi belum pernah gua ngulik gitu. Jadi kali ini gua mau ngulik. Oh ya, ini acara ini gua kasih nama Benggong mungkin ya. Ini pertama kalinya. Jadi gua kasih nama Benggong. Mungkin Benggong adalah bebas ngomong kali ya. Mau berkomentar apapun, mau mengenai membahas apapun gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini gua mau membahas mengenai fabel klasik ini ya. Ternyata fabel klasik ini itu udah lama banget ternyata ya. Itu gue baca-baca sih ya, gue cari-cari itu ternyata ada beberapa versi ya. Versi pertama itu yang mengarang itu si Aesop itu adalah seorang budak Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi ya sekitar tahun 620 sampai 564 sebelum Masehi lah gitu kira-kira. Dan gambar pertama itu dulu adalah gambar seekor keledai, kemudian dengan bapak dan anak gitu. Lalu versi kedua itu sekitar tahun 1668 itu dikembangkan oleh siapa nih? Ntar gue lupa nih. Jean de La Fontaine itu. Dia seorang penyair fabel terkenal dari Prancis gitu ya. Kenapa dikembangkan? Mungkin karena secara dinamika itu lebih dekat banget dengan kehidupan masa itu ya. Begitu sih kira-kira gambarnya yang ini. Lalu gue mau bahas yang gambar yang ini nih, yang ketiga, versi ketiga. Mungkin kenapa gue bahas yang ini karena lebih dinamikanya tuh lebih kental banget dan zaman sekarang itu ya. Karena versi pertama itulah adalah zamannya masa budak, zaman dulu, zaman Yunani kuno. Kemudian dikembangkan sama tadi siapa tadi lupa tuh. Susah namanya, sama Jean de La Fontaine begitu. Dan gue mau bahas yang versi ketiga ini. Untuk versi ketiga ini gue juga nggak tahu nih dari siapa yang ngarang, kalau bukan nemu. Mungkin nanti teman-teman yang tahu bisa disematkan kolom komentar ya. Dan ini gue juga mau mencoba sedikit membahas, dan mungkin teman-teman nanti ketika tidak sependapat atau beda komentar yang lain nggak masalah, silahkan disusun di bawah nanti ya. Ya karena pure ini adalah pendapatku pribadi gitu ya. Oke, untuk yang gambar pertama ya, ini gua bener-bener dinamika zaman sekarang tuh kena banget itu. Untuk gambar pertama itu yang keledai dinaikin sama sepasang suami istri ya, dinaikin. Lalu ada komentar dari orang yang melihat itu bakal mati deh itu keledai gitu kan. Ya ketika orang itu melihat dari sisi buruknya, ya memang kasihan keledainya gitu kan. Tapi kan padahal ada beberapa poin yang sebenarnya nggak buruk ya. Jadi melihat sisi dari positifnya gitu loh. Jadi bisa jadi mungkin dilihat dari sisi negatifnya memang keledai itu kasihan, tapi kalau dilihat dari segi positifnya bisa jadi ini perjalanan sangat jauh. Jadi suami istri ini membutuhkan bantuan seekor keledai sehingga tenaganya bisa dihemat, kan begitu kan. Karena memang kan keledai kan juga termasuk hewan tunggangan begitu kan. Ya dong, ya kan. Kemudian gambar kedua si istri yang naik, si suami yang turun. Itu pun juga ada komentar negatif dari orang lain yang melihat. Begitu kan. Di sini komentarnya adalah, "Jah, laki-laki takut sama istri." Ya kalau dilihat dari dinamika sekarang sih memang kebanyakan suami istri itu istri itu lebih dominan mungkin ya. Tapi menurutku itu adalah penilaian negatif dari orang lain, padahal belum tentu. Gitu kan, belum tentu. Ya mungkin bisa jadi karena kalau kita lihat sedikit sisi yang lebih baiknya adalah seorang suami kan tugasnya kan bukan sekedar memimpin, tapi kalau menurutku adalah seorang suami itu adalah melindungi. Kalau memimpin kan dari depan doang, nggak bisa dong seorang suami memimpin dari belakang, ya kan, ya, begitu.
Jadi kalau seorang suami melindungi itu dari sisi manapun bisa, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, atas bawah mungkin, gitu ya. Jadi bisa. Jadi menurutku di sini adalah kalau dilihat dari sisi positifnya, seorang suami melindungi seorang istri, ya kan? Ya mungkin daripada istrinya kecapean atau kelelahan atau bagaimanapun, ya akhirnya disuruh naik begitu. Begitu sih kira-kira sih kalau pendapat gue sih. Kemudian kita lanjut ke yang gambar ketiga ya. Yang ketiga itu yang naik adalah si seorang suami, yang istrinya lagi turun, ya kan? Itu pun juga ada komentar negatif dari orang yang melihat. Laki-laki nggak sayang istri. Ya kalau dilihat dari kacamata negatif sih memang benar. Laki-laki nggak sayang istri, bener kan? Tapi kan kalau dilihat dari sisi positifnya kan belum tentu coy. Bisa jadi memang laki-laki setelah perjalanan ternyata mungkin si suaminya sedang mengalami kelelahan yang lebih ekstra ataupun memang fisiknya lagi kurang fit. Akhirnya sang istri karena kasih sayang kepada suami, itu pun si istri menyarankan kamu yang naik aja. Akhirnya ya udah si laki-laki naik ke punggung keledai, begitu dong kira-kira. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya, gambar yang terakhir ya. Itu ada keledai tapi gak dinaikin. Itu pun juga ada komentar negatif dari orang-orang yang melihat, yang mungkin tidak senang kali ya, gitu. Komentarnya ya bodoh banget punya keledai tapi gak dinaikin. Ya betul juga, bodoh. Mungkin beberapa orang yang mengatakan ketika itu melihat dari sisi negatif. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya kan bisa jadi kan. Mungkin karena sepasang suami istri ini sudah menaikinya yang slide pertama tadi itu, kemudian karena mungkin keledai kelelahan, ya udah kita turun, kita jalan bareng-bareng, atau mungkin sedang menikmati masa-masa santai, jadi mereka jalan bareng-bareng, bisa dong gitu kan, bisa dong ya kan, gitu sih kira-kira. Jadi oke, kesimpulan yang bisa gue tarik dari psikologi fabel klasik ini, gue bisa ngambil kesimpulan. Jadi sebelum kita menjudgment orang, ya kan, alangkah baiknya kita mengkonfirmasi orang tersebut. Konfirmasi dulu bentar lah, minimal kita selangkan waktu bertanya dulu. Bentar, adzan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi lagi ada adzan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini gue bisa menarik kesimpulan bahwasanya ketika kita mau menjudgment orang lain, jangan langsung judgment lah. Minimal kita tanya dulu, konfirmasi bener nggak sih gitu loh. Jadi jangan langsung memberi nilai negatif kepada orang lain, karena belum tentu itu benar-benar negatif menurut pandangan kita, perspektif kita gitu loh. Ya minimal tanya dulu lah ya. Kemudian untuk teman-teman yang biasa dinilai negatif oleh orang lain, menurut gua lakukan apa yang ingin lo lakukan ketika itu tidak menyimpang dari aturan dasar ataupun melanggar hukum, kemudian tidak merugikan orang lain, ya nggak masalah sih menurut gua, lakukan saja, nggak masalah gitu loh. Oke, itu aja mungkin pembahasan mengenai ya sedikit materi ini. Untuk teman-teman yang beda pendapat, silakan kita diskusi di bawah, bebas berkomentar, karena pure ini adalah pendapatku pribadi. Bila teman-teman yang mempunyai pendapat lain, itu tidak dimasalahkan. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin bisa yang pernah di judgment buruk, bangkit. Ya nikmati hidup nih lah ya, selayaknya lo menikmati kopi hangat di pagi hari mungkin. Dan untuk teman-teman yang biasa menjudgment jelek pada orang lain, tolong ya sedikit berubah lah ya cara pandang kita. Minimal konfirmasi dulu sebelum menilai orang lain, bener gak sih gitu. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.